Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam dan bahagia. Bapak Ibu, hari ini saya akan melakukan koneksi antar materi, rangkuman dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Saya Niputu Rahayu, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMA Negeri 1 Singaraja, dengan fasilitator Bapak Ibu Gusti Lanang Putra Astawa dan pendamping praktik Ibu Gusti Yasnawati SPD MPD. Bapak Ibu guru hebat, hari ini saya akan melakukan dan menjabarkan koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 menjadi 3. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah pada pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan dengan lebih baik di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ketiga hal tersebut saya akan uraikan satu persatu. Pertama, apa yang Anda percaya terhadap murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya suka sekali menunjukkan sikap marah atau memberikan punishment kepada peserta didik ketika mereka melakukan kesalahan ataupun kesalahan kecil. Hal ini saya meyakini sebelum mempelajari modul ini bahwa dengan memberikan punishment ataupun menunjukkan sikap marah kepada siswa itu adalah bentuk untuk mereka menyadari tentang kesalahan yang mereka perbuat dan mau untuk memperbaikinya. Yang kedua, kurang memahami potensi dan bakat siswa. Pada hal ini, seringkali saya menganggap abai dan tidak memahami bahwa setiap siswa memiliki potensi yang sangat besar dan potensi yang berbeda yang harus dikembangkan oleh guru dan peserta didik. Pada kesempatan ini saya sering melakukan kegiatan otoritas, artinya pembelajaran saya selalu mendominasi. Yang ketiga, menuntaskan materi jadi prioritas utama. Mungkin ini juga dialami oleh beberapa guru yang lain termasuk saya. Jadi ketika melakukan pembelajaran, seringkali saya berpikirnya harus menuntaskan materi tanpa memperhatikan apakah peserta didik saya memahami dengan materi yang saya berikan. Bahkan di beberapa kesempatan seringkali beberapa guru termasuk saya melakukan penuntasan materi itu dengan sistem yang sangat cepat, ngebut, sehingga siswa menjadi kelabakan. Karena di pemikiran saya bahwa dengan menuntaskan materi pada semester itu adalah sebuah keberhasilan saya sebagai seorang guru. Yang terakhir adalah keberhasilan siswa selalu saya ukur dengan seberapa besar mereka mendapatkan nilai. Nah, pada kesempatan ini saya berpikir bahwa seorang siswa yang pintar itu ditentukan oleh semakin besar dia mendapatkan nilai, maka siswa itulah yang paling pintar. Jadi, pengukurannya saya selalu tentukan berdasarkan dengan kemampuan kognitif saja, tanpa saya memahami dan menilai kemampuan hal-hal yang lain seperti kemampuan sosial maupun keterampilan yang lain. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya ketika telah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Yang pertama, memberikan peserta didik kebebasan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, pada modul ini saya mendapat pembelajaran bahwa setiap anak memiliki bakat yang berbeda. Karena itu dalam penyelesaian tugas-tugasnya saya memberikan ruang kepada siswa saya untuk menyelesaikan tugas-tugas ataupun proyek dalam pembelajaran PPKN sesuai dengan yang diminatinya, sehingga tugas-tugas yang mereka kerjakan bisa diselesaikan tepat waktu dan mereka merasa nyaman untuk melakukannya. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Berbeda dengan halnya sebelum saya mempelajari modul ini, saya dalam pembelajaran
menitik beratkan kepada kemampuan saya saja, sehingga saya merasa kelelahan. Namun setelah mempelajari modul ini, saya melibatkan siswa dalam pembelajaran, baik dalam merencanakannya maupun mempersiapkan dalam pembelajarannya. Karena saya berpikir bahwa setiap anak itu sebenarnya memiliki potensi dan bakat untuk mengembangkan pembelajaran bersama gurunya dengan sangat baik. Ketiga adalah menghargai karakteristik siswa, memberikan apresiasi, dan menghindari adanya punishment. Nah, pada kegiatan pembelajaran kali ini, saya sangat menghargai bahwa setiap siswa itu memiliki bakat alaminya yang perlu untuk diasah dan ditebalkan. Karena itu, pada saat saya melakukan pembelajaran, maka saya harus melihat apakah siswa itu senangnya adalah kegiatannya membaca, apakah dia menonton atau melakukan hal-hal yang lain. Jadi pembelajaran di kelas saya menyesuaikan dengan kesenangan yang mereka miliki secara klasikal di dalam kelas. Kemudian hal-hal kecil yang dulu sering kali mereka lakukan, kesalahan kecil yang mereka lakukan, sering sekali saya berikan punishment. Nah, pada kesempatan ini saya berusaha untuk mengurangi memberikan punishment kepada siswa, lebih dengan cara melakukan pendekatan kepada siswa. Kemudian mengembangkan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Kalau pada sebelum pembelajaran modul ini, saya selaku guru menonton pada pembelajaran yang bersifat wawancara atau menjelaskan. Namun pada kegiatan di pembelajaran modul ini, maka saya lebih mengembangkan kegiatan pembelajaran yang kreatif, seperti dengan menggunakan game, menggunakan media pembelajaran, menggunakan video, dan hal-hal lainnya sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir adalah saya menjadi teman bagi mereka. Saya menyadari bahwa setiap orang atau setiap anak ingin dalam pembelajarannya merasa bahagia, bebas dari tekanan, bebas dari rasa ketakutan. Saya berusaha menjadi guru, hadir menjadi teman mereka untuk bisa dengan berani mereka menyampaikan beberapa permasalahan maupun unek-unek yang selama ini mungkin susah mereka sampaikan. Hal yang ketiga yang saya jelaskan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 adalah apa yang Anda segera bisa terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa hal yang telah saya lakukan. Pertama, merancang pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif. Saya selaku guru berusaha mencari beberapa model pembelajaran yang bisa membangkitkan semangat dan kreasi daripada peserta didik, merangsang siswa untuk berpikir kritis serta terlibat secara klasikal. Kemudian yang kedua adalah menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Pada pembelajaran ini saya menekankan kepada atau menggunakan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran di PPKN. Salah satunya kami di Bali memiliki nilai kearifan lokal yang sangat adiluhur, yaitu tentang Trihita Karana, di mana Trihita Karana ini menitik beratkan di mana kita selaku manusia agar bisa menyeimbangkan diri dengan Tuhan, diri dengan sesamanya, kemudian diri kita dengan alam sekitarnya. Selain dari Trihita Karana, ada juga nilai-nilai baik yang juga saya jadikan dasar dalam pembelajaran, yaitu Trikaya Parisuda, berbicara yang baik, berbuat yang baik, dan berkata yang baik. Ketiga hal inilah yang saya jadikan dasar dalam pembelajaran di PPKN. Hal lain juga saya ambil pada kegiatan atau tarian tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Buleleng, yaitu tari Meguak-guakan. Dengan filosofi Teruna Guak, di mana semangatnya Teruna Guak inilah yang menjadi dasar dalam filosofi pembelajaran saya di kelas. Yang ketiga, dengan menerapkan konsep Merdeka Mengajar untuk mencapai profil Ki Hajar Dewantara. Pada pembelajaran kali ini saya memberikan ruang yang luas kepada peserta didik
untuk secara merdeka belajar di kelas tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan. Jadi di sini saya menekankan tentang bagaimana siswa menyadari tentang kebermaknaan mereka dalam belajar. Kemudian menerapkan sistem Among dalam pendidikan dan pengajaran. Sistem Among ini adalah filosofi yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan menganut 3 asas, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tuthuri Handayani, di mana guru di sini memberikan teladan, kemudian di tengah-tengah memberikan motivasi dan juga memberikan dorongan dari belakang ketika siswanya mengalami masalah atau kejenuhan dalam pembelajaran. Pada sistem Among ini, guru berperan sebagai pendamping dari siswa. Jadi mendampingi siswa untuk menemukan bakat dan kemampuan alaminya sehingga bertumbuh dan berkembang secara baik. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah potensi diri yang dimiliki oleh peserta didik yang merupakan bakat alami yang melekat kepada dirinya yang diberikan oleh Sang Pencipta. Sedangkan kodrat alam itu adalah potensi diri yang dimiliki oleh peserta didik yang berubah sesuai dengan perkembangan sosial, perkembangan masyarakat maupun perkembangan zaman. Jadi dalam pembelajaran ini saya berusaha untuk menghaluskan bakat-bakat alami yang dimiliki atau menebalkan bakat-bakat alami yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian saya juga mengajak kepada peserta didik dengan bakat-bakat alaminya itu agar bisa dimanfaatkan dalam perkembangan zaman sekarang. Bapak Ibu guru hebat, saya akan menarik kesimpulan dari koneksi antar materi, rangkuman dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Yang pertama adalah menuntun, yang kedua adalah memerdekakan, yang ketiga adalah memanusiakan, yang saya singkat dengan 3M. Menuntun adalah di mana seorang guru harus hadir sebagai pendamping, sebagai teman untuk peserta didik. Dalam hal ini, saya meyakini bahwa setiap peserta didik sebenarnya adalah sudah memiliki coretannya sendiri, namun belum tebal. Disinilah peran dari seorang guru dalam mendampingi dan menuntun peserta didik atau siswanya untuk memberikan atau menebalkan coretan yang telah mereka miliki sesuai dengan potensi mereka, sesuai dengan kodrat alam mereka, sehingga mereka bertumbuh dengan baik. Yang kedua adalah memerdekakan. Saya meyakini bahwa setiap orang dalam pembelajaran itu selalu ingin bebas, selalu ingin senang, terhindar dari tekanan, terhindar dari diskriminasi. Jika seorang pembelajar menemukan suasana merdeka seperti ini, maka dia akan merasa bahagia dan senang dalam pembelajarannya. Yang terakhir adalah memanusiakan. Pada intinya bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Dalam hal ini, pembelajaran harus dilakukan secara holistik, yaitu meliputi cipta, rasa, dan karsa. Dengan kita menajamkan cipta, maka pendidik ataupun peserta didik akan bisa meningkatkan ide-ide, kemampuan, kecerdasan otaknya secara baik. Kemudian dengan menghaluskan cipta mereka, maka budi mereka akan berkembang menjadi bagus, menjadi baik. Kemudian dengan mempertajam karsa mereka, mereka akan bisa bergerak sehingga pembelajaran dapat dilakukan secara baik. Pada pembelajaran yang dilakukan secara holistik, ini menunjukkan bahwa peserta didik bisa mencapai tujuan pembelajarannya dengan selamat dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, demikian presentasi koneksi antar materi, rangkuman dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa dokumentasi yang saya sematkan pada video ini, semoga bermanfaat. Akhirnya, presentasi ini saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.
Salam dan bahagia.